Selamat pagi. Nah, pada hari ini anak-anakku sekalian, Ibu akan membahas sedikit mengenai pembahasan kisi-kisi PS kalian di kelas 12 MIPA. Nah, sebenarnya ini kan sudah Ibu berikan PDF-nya yang sama dengan video, hanya saja Ibu menginginkan kalian mendengarkan suara Ibu langsung ketika Ibu menjelaskan. Nah, pada kali ini nanti ada soal kalian begini. Yang pertama, menentukan nilai limit trigonometri tentu. Artinya, di soal ini kalian nanti akan diberikan pertanyaan menentukan hasil limit dengan bentuk trigonometri yang di dalamnya terdapat sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, contoh yang mudahnya Ibu berikan seperti ini. Seandainya, tentukanlah nilai limit X mendekati V dari sin X per 2 cos tengah X. Nah, di sini ke anak-anakku sekalian bisa perhatikan bahwa X-nya menunjukkan tentu, artinya bisa jadi dengan angka atau V gitu dalam keadaan derajat. Nanti dia kalau tak tentunya kan bentuk tak hingga. Nah, jika dia bentuknya tentu seperti ini, langkah-langkah yang bisa kalian selesaikan yang pertama adalah boleh langsung mensubstitusikan nilai X sama dengan V. Jadi X sama dengan V ini kan substitusikan ke dalam persamaan ini, ganti nilai X-nya jadi V dan X-nya jadi V. Nah, ketika nanti kalian substitusikan dan ternyata bahwa hasilnya itu nanti adalah 0 per 0, maka harus kalian selesaikan dengan mengubah salah satu persamaan. Nanti persamaan kalian rubah, lalu kalian sederhanakan. Kemudian substitusikan kembali nilai X-nya sama dengan V. Maksudnya gimana, Bu? Nanti kan ketika kalian substitusikan, contohnya nih, kita masukkan X-nya sama dengan V. Sin dari V per 2 cos tengah V. Kayaknya nanti jawabannya 0 per 0. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya 0 per 0, maka kalian harus mengubah ini. Salah satunya boleh sin X-nya menjadi cos X atau cos setengah X-nya menjadi sin X. Sudah pasti kalau ini nanti kita ubah adalah jadinya cos setengah X-nya ini yang kalian ubah. Bentuk persamaan apa, cos setengah X sama dengan berapa yang bisa menghasilkan ada sinnya gitu kan. Nanti setelah kalian sederhanakan, nanti baru kalian sederhanakan. Setelah kalian ubah cos setengah X-nya berubah jadi sin, nanti kalian sederhanakan lah. Kenapa, Bu, cosnya yang dirubah jadi sin? Karena yang bisa kita sederhanakan adalah sin X per X gitu ya. Nanti bisa kalian sederhanakan. Nanti baru kalian substitusikan nilai X-nya sama dengan Pi. Atau ada cara yang paling mudah adalah kalian boleh menggunakan cara L-Hospital ya. Nanti di sini artinya apa? Kalian turunkan saja langsung pembilang dan penyebutnya. Jadi sin X ini turunannya apa, 2 cos setengah X ini turunannya apa. Udah kalian turunkan, baru langsung substitusikan X-nya sama dengan V. Nah, ini cara yang paling mudah dan Ibu anjurkan ketika kalian menggunakan ujian gitu ya. Dalam ujian seperti ini nanti PAS ini boleh langsung menggunakan itu, cara cepatnya saja. Artinya apa? Turunkan sin X-nya sama dengan apa? Apa turun dari sin? Iya, artinya cos. Apa turun dari cos setengah X? Nanti adalah min sin nanti ya. Nanti kalian turunkan ini, udah kalian turunkan, baru kalian ubah X-nya menjadi V. Dapatlah jawabannya. Nah, cara inilah cara tercepat yang bisa kalian selesaikan tanpa mengubah salah satu persamaan seperti langkah yang kedua. Gitu nak ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nanti yang kedua ada soalnya adalah menentukan nilai limit aljabar dan trigonometri menuju tak hingga. Contohnya, artinya kalau tadi kan kita langsung menuju tak tentu, yang tentu. Sekarang tak hingganya. Tak hingga contoh seperti demikian. Tentukanlah nilai limit X mendekati tak hingga dari 4X per 6 min 7X. Rasa-rasanya ini sudah Ibu berikan cara cepatnya adalah jika misalnya pangkatnya sama gitu ya. Kayak kalian pernah belajar nih kan di kelas 11, kalau misalnya pangkat antara penyebut dan pembilangnya berderajat sama, penyebut dan pembilangnya berderajat sama, maka bisa langsung aja jawabannya gitu ya, 4 per min 7 gitu kan. Nanti bisa kalian lihat nih, kalau misalnya pangkat pembilang yang lebih dari pangkat penyebutnya nanti seperti apa. Kalian kembali catatan kalian di kelas 11, nanti bisa. Lalu yang kedua, ada soalnya gini, tentukanlah nilai limit X tak hingga menggunakan rumus trigonometri dari cos X per X. Ini kalian bisa melihat buku kalian lagi, materi kita sebelumnya. Kalau misalnya limit X mendekati tak hingga dari sin X per X sama dengan 0 gitu kan. Dari apalagi tan X per X sama dengan apa, kalau cos X per X apa gitu. Atau
Kalau bisa kalian lihat nih ya, kalau untuk pertama lihat kembali konsep tak hingga mengenai aljabar ya, bisa ya. Ini yang kedua, lihat kembali materi kita minggu kemarin sudah ibu bahas. Kalau x-nya mendekati tak hingga, ketika dia bentuk persamaannya ada trigonometri, kalian bisa memisalkan x-nya sama dengan 1/y gitu ya. Cos 1/y, ini 1/y juga. Lalu buat y mendekati 0. Nanti dapatkan jawabannya seperti apa. Gitu nak ya. Nanti bisa kalian lihat catatan kita kemarin. Ingat bahwa kalian harus mengubahnya apa? Menjadi x sama dengan 1/y. Kalau x sama dengan 1/y, arti y-nya sama dengan 1/x gitu. Lalu ubah y-nya mendekati 0. Lanjut soal yang ketiga. Itu nanti kan ada soalnya adalah menentukan turunan dari suatu fungsi. Contohnya demikian. Tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2 cos x. Nah, ini gampang kan? Bisa kalian sederhanakan seperti ini. Ingat, kalau sin x turunannya cos x. Cos x turunannya min sin x. Tan x apa? Kotangen x apa? Kalian lihat catatan kalian sebelumnya. Lalu yang kedua, misalnya tentukan turunan keduanya. Nah, kalau ini kan turunan pertama langsung. Kalau turunan kedua ini artinya apa? Udah kalian turunkan 7 cos kuadrat x yang sama dengan misalnya min 14 sin x cos x. Nanti udah kalian turunkan ini, turunkan lagi. Dia minta yang kedua kali turunannya. Dari turunan pertama turunkan lagi gitu. Ingat konsepnya, jika ada nanti perkalian misalnya sin x kali cos x, turunannya apa? Gunakan u kali v gitu ya. Artinya apa turunan u kali v? U aksen kali v ditambah u v aksen. Kalau u per v apa? U aksen kali v dikurang u v aksen per v kuadrat gitu ya. Nanti bisa kalian lihat catatan kalian, ini sangat berhubungan erat sama di kelas 11. Hanya saja kalau dia menggunakan trigonometri apa turunannya. Lanjut, nanti ada soal yang ketiga adalah jika f aksennya artinya turunan kedua dari fungsi fx merupakan turunan kedua dari sebuah fungsi, maka tentukanlah turunan kedua dari 2v dari fungsi berikut. Nah, kalau ini artinya apa? Kalian turunkan ini sebanyak 2 kali. Udah 2 cos x turunannya apa? Turunkan kembali. Udah dapat hasil turunan keduanya, ganti nilai x-nya menjadi 2v. Ibu ulangi, ini turunkan sebanyak 2 kali. Dapat turunan keduanya nanti, ini kalian ganti x-nya menjadi 2v. Ya nak ya, contoh, 2 cos x turunan pertamanya menjadi apa? Iya, min 2 sin x. Kemudian kita turunkan lagi menjadi apa? Iya, min 2 apa? Cos x. Nanti baru ubah, ganti 2v-nya, min 2 cos dari 2v sama dengan berapa gitu. Selesai. Artinya turunkan 2 kali, dapat turunan kedua kali, nanti x-nya diganti 2v. Langkah penyelesaiannya adalah ingat kembali konsep dari fungsi trigonometri, turunan dari fungsi trigonometri. Bisa anak-anak ibu sekalian ya. Lanjut, soal yang keempat. Menentukan nilai titik balik maksimum. Nah, di sini kalian menentukan nilai titik balik maksimum. Sebenarnya ini adalah pengaplikasian dari konsep dari sebuah turunan. Contoh, jika fx sama dengan 2 sin x, tentukanlah nilai titik balik maksimumnya. Penyelesaian, yang pertama apa? Turunkan fungsi fx. Udah kan turunkan fungsi fx, kemudian tentukan nilai x yang memenuhi dari fungsi turunannya. Artinya kan tentukan titik stasionernya. Nanti dapat, sebenarnya ini nanti ada batas-batasannya ya, nilai x-nya diketahui batasannya, intervalnya batas mana. Nanti tentukan nilai x yang memenuhi interval tersebut. Contoh, x yang memenuhinya misalnya 30 dan 60 contohnya ya. X yang memenuhinya adalah 30 dan 60 misalnya. Maka nilai x yang memenuhi tersebut nanti substitusikan ke dalam persamaan fx ini nilai x-nya. Misalnya x yang memenuhi 30, misalnya 2 sin kali 30 berapa? Iya, 1 ya. Nah, 1 2 sin dari 60 berapa? Misalnya dapat nanti jawabannya adalah akar 3. Ada 1 sama akar 3. Udah dapat kan x-nya, kalau 30 jawabannya 1, y-nya. Kalau x-nya 60 tadi jawabannya misalnya adalah akar 3. Nah, karena dia minta titik balik maksimum, maka dia minta hasil fx-nya yang nilai terbesarnya. Sekarang tadi jawaban nilai y-nya ada angka 1 sama akar 3. Mana yang paling besar jawabannya? Iya, akar 3. Maka nilai titik balik maksimum adalah ketika apa titiknya? 60, akar 3. Maka pilihlah nilai x yang mendapatkan hasil nilai y-nya terbesar. Berarti ketika x-nya 60 dengan hasilnya adalah akar 3 gitu.
Maka kita buat nilainya menggunakan titik koordinat, berarti 60, akar 3. Gitu nak ya. Pertama turunkan fungsinya, tentukan nilai X yang sesuai dengan intervalnya, baru substitusikan nilai X yang ke dalam persamaan fungsi fx. Mana jawaban nilai Y terbesar, maka itu sebagai titik balik maksimumnya. Lalu kita buat dalam bentuk X, Y. Artinya apa? 60, akar 3. Kemudian yang kelima adalah menentukan garis singgung dari fungsi trigonometri. Kalau menentukan garis singgung fungsi trigonometri, ini sama dengan menentukan garis singgung dari fungsi aljabar. Hanya saja kita menggunakan turunan dalam bentuk sin, cos, tan, kosekan, dan kotangen, dan kosekan. Contoh, diketahui fungsi kurva fx sama dengan 2 sin x melalui titik apsis sama dengan v. Tentukanlah persamaan garis singgungnya. Contohnya begitu. Langkah yang pertama, kan harus paham bahwa titik apsis ini adalah sama dengan nilai X. Artinya X-nya sama dengan V. Gitu ya. Jadi jangan ragu, apa sih apsis? Apsis itu sama dengan nilai X. Kemudian, dapatkan nilai Y sama dengan Fx dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan V. Tadi kan apsis itu X. Lalu untuk dapatkan nilai Y-nya, kita substitusikan ini ke dalam persamaan ini. Sebenarnya bukan Y ya, ini Y1, ini X1 nak ya. Kalian harus paham bahwa ini adalah sama dengan X1 dan ini adalah Y1. Gitu. Kalian harus paham. Ini X1, ini Y1. Kalian nanti dapatkan nilainya adalah titik apsis sebagai X1 nanti. Nilai Y1-nya adalah ketika kalian masukkan nilai X-nya sama dengan V ke dalam persamaan ini. Ketika misalnya 2 sin kali V sama dengan berapa nih? 0 ya, berarti Y-nya sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan V. Lalu, tentukanlah gradien sama dengan M. Dengan menurunkan fungsi persamaan fx menjadi f aksen X. Lalu substitusikan nilai X dalam persamaan turunan dari gradien. Artinya apa? Turunkan fungsi ini. Udah kalian turunkan fungsi fx-nya ini, artinya kan 2 sin X sama dengan berapa? 2 cos X kan. Udah kalian turunkan fungsi ini, substitusikan nilai X nya sama dengan V. Jadi 2 cos kali V sama dengan berapa? Min 2. Nanti min 2 itulah yang sebagai gradien. Turunkan ini, lalu substitusikan nilai V nya, X sama dengan V nya, lalu dapatlah nilai gradien. Udah dapat nilai gradien, kita dapat X1, tadi dapat Y1, dapat gradien. Maka lalu apa? Kita masukkanlah ke dalam persamaan ini. Ada Y min Y1 tadi dapat dengan mensubstitusikan, gradiennya dapat dengan menurunkan lalu mensubstitusikan nilai X-nya, lalu X1-nya sebagai titik apsisnya, gitu. Udah dapat, itulah merupakan nilai dari persamaan garis singgung. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Oh, belum ternyata. Yang keenam, menentukan interval naik atau turun pada persamaan sebuah fungsi trigonometri. Contoh. Nah, contoh yang pertama adalah fungsi fx sama dengan 2 sin x. Didefinisikan pada interval x-nya berada antara 0 sampai v. Akan naik pada interval berapa dan turun pada interval berapa. Ingat, batas-batasannya ini sangat berpengaruh. Sekarang penyelesaian. Untuk f aksen x turunan fungsi, artinya pertama sekali kita turunkan fungsi fx dulu. Ini kita turunkan terlebih dahulu. Lalu kita buat dia menjadi titik stasioner. Artinya turunannya kita sama dengan 0 untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan nilai x-nya. Tentukan nilai x yang memenuhi dengan cara apa? Ingat rumus kembali. Rumus menentukan trigonometri sin, cos, dan tan. Kemudian apa? Gambarkan ke dalam garis bilangan dengan batasan interval yang diketahui, gitu ya. Lalu apa? Kemudian fungsi tersebut akan naik jika f aksennya lebih dari 0 atau daerah positif, dan akan turun jika f aksennya daerahnya negatif. Oke anak-anakku, ini ada di slide YouTube kita yang sebelumnya nak ya. Bisa kalian lihat untuk menentukan naik atau turun dari sebuah fungsi trigonometri. Ingat, turunkan pertama, lalu buat jadi titik stasioner. Tentukan nilai x yang memenuhi sesuai dengan batas interval yang diinginkan. Lalu lihat daerahnya, kalian gambarkan apakah mana yang positif dan mana yang negatif. Kalau dia positif berarti untuk naik, kalau dia negatif untuk daerah yang turun, gitu. Bisa nak? Sekarang kalian bisa lihat adalah soal pengaplikasian turunan. Ini dapat kalian lihat di internet atau di buku-buku lainnya, dimana nanti
kalian ini apa namanya ini kenapa hancur ya, pengaplikasian turunan maksudnya ya anak ya. Nanti ini bisa kalian lihat, jadi soalnya berbentuk soal cerita, tapi di dalamnya nanti kan hubungkan menggunakan menggunakan metode dari turunan. Oke, dapat kalian searching di internet atau di buku-buku lainnya. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih, selamat menempuh penilaian akhir ujian semester. Tuhan memberkati kalian dari awal sampai akhir kalian menempuh ujian. Jangan lupa belajar dengan giat. Kemudian tugas-tugas yang belum dikumpulkan, anak-anakku, silakan kalian kumpulkan. Oke anak-anakku, sampai jumpa di semester depan dan selamat untuk hasil yang akan kalian terima ketika kalian menerima rapot. Oke anak-anakku, see you, bye-bye. Tuhan memberkati.